yang disinggung terkait dengan indeks persepsi korupsi itu kan yang menyumbang penurunan poin terbesar adalah karena kasus korupsi yang dilakukan sebutlah oleh politisi. Kita tahu, koreksi kalau saya salah, ada 5 buronan KPK, 2 diantaranya politisi. Satu, ya kita udah tahu bersama Harun Masiku dan juga Riki Hampegawak. Bapak melihat celah apa yang membuat begitu sulit 2 nama ini dari politisi untuk ditangkap? Kalau tadi kan arahannya sudah jelas bahwa tidak tebang pilih dan juga tidak pandang bulu, semua ditangkap. Bapak melihat celahnya di mana? Karena yang nama pertama yang saya sebut kurang lebih sudah 3 tahun jadi buron dan sampai dan saat ini belum ditangkap. Terima kasih. Ya itu sangat teknis. Saya kira nanti biar KPK yang menjawab. Bahwa ada yang belum ketemu setahun tapi baru 6 bulan ketemu kan juga ada. Tapi ada juga yang memang belum ketemu. Ya kalau memang barangnya ada, ya pasti ditemukan dong. Tapi KPK biar menjawab untuk itu. Langsung aja. Terima kasih atas izin Bapak Presiden. Kami akan mencoba untuk memberi tanggapan terkait dengan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK. KPK sampai hari ini tidak pernah surut, tidak pernah lelah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPK mulai dari strategi pendidikan masyarakat supaya orang sadar dan tidak ingin melakukan korupsi. Kedua, melakukan upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem supaya tidak terjadi dan tidak ada kesempatan melakukan korupsi. Yang ketiga, melakukan strategi penindakan yang profesional dalam rangka pengembalian kerugian negara atau aset recovery. Dan tahun 2022 kita sudah berhasil mengembalikan aset recovery sebanyak 575 miliar, lebih dari target 104 miliar yang ditetapkan oleh RPJMN kita. Terkait dengan beberapa perkara yang tersangkanya masih dalam tahap pencarian, kami informasikan kepada seluruh masyarakat, seluruh anak bangsa, sesungguhnya ada 21 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari 21 orang tersebut, kita sudah mampu melakukan penangkapan sebanyak 17 orang. Sehingga sekarang masih ada 4 orang lagi. Teranyar yang sudah kita lakukan penangkapan adalah IA yang kita tangkap di Aceh dan sekarang sedang menjalani proses hukum. Sementara 4 orang lagi antara lain HM, RHP, PT, dan KK. Ini sedang kita lakukan pengejaran dan mungkin rekan-rekan sungguh mengikuti pemberitaan. Ada beberapa yang sudah kita ketahui dan saat itu kita lakukan upaya penangkapan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa penangkapan terhadap seorang itu harus berdasarkan hukum dan ternyata pada saat dilakukan upaya penangkapan yang bersangkutan atas namanya sudah berubah. Jadi kalau seawal namanya adalah PT, di saat dilakukan upaya penangkapan, nama yang bersangkutan sudah berubah menjadi TTP. Dan ini tentu akan menyulitkan kita, tetapi kita tidak akan pernah menyerah karena kita sudah tahu bagaimana proses peralihan nama dari PT menjadi TTP itu. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, bahwa 4 orang kita paham masih melakukan upaya kita untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan. Saya kira demikian Bapak Presiden yang kami bisa jelaskan. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan tadi yang IA tadi berapa tahun baru ketangkep? Siap. IA itu ditetapkan sebagai tersangka tahun 2016. Sekarang 2022, berarti 6 tahun. Dan itu kita lakukan penangkapan setelah ada kemunculan yang bersangkutan, dan itu adalah upaya keras kerjasama, kolaborasi antar penegak hukum. Karena perlu diketahui, IA ini kita tangkap di Banda Aceh, dan itu dibantu sepenuhnya oleh Polda Aceh dan jajaran. Saya kira itu. 6 tahun.